Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi atau pada saat instalasi nanti sistem meminta produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita backup driver Windows 8 atau 8.1. Caranya local disk C kita klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Selanjutnya local disk C kita klik kembali. Kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder sistem 32 kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, selanjutnya folder driver dan driver store kita pilih ya. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan, kemudian folder driver dan driver store kita pilih. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian folder backup driver kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini seluruh driver Windows 8 atau 8.1 sudah terbackup semua ya. Di tahap 3 kita download ISO Windows 8.1 original. Sebelum kita download, kita cek dulu tipe operating system dan edisi Windows 8 atau 8.1 yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro.
Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya juga akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro yang 64 bit ya. Agar produknya atau lisensi yang sebelumnya kita backup bisa kita gunakan lagi ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 8 atau 8.1 sesuai yang terinstal pada laptop atau komputer kita ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silahkan ke link yang ada di deskripsi ya. Sebagai contoh untuk laptop saya saat ini terinstal Windows 8.1 Pro 64 bit. Maka saya akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro yang 64 bit juga ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 8.1 ya. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita install ulang Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 8 atau 8.1 yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip. Kemudian ekstrak berkas. Kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih partisi local disk D ya teman-teman. Kemudian OK. Selanjutnya untuk nama foldernya kita ganti menjadi Win8 ya. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 8.1-nya tidak ingin hilang atau terhapus, silahkan pindahkan sendiri ke local disk D ya. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win8 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 8.1 original yang baru saja kita ekstrak ya. Nah, sebelum kita install, kita rename dulu local disk D ya teman-teman. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita masuk ke Advanced Startup ya teman-teman, atau Windows Recovery Environment ya. Caranya kita tekan Shift dan tahan, kemudian kita restart laptop atau komputer kita ya. Atau bisa juga kita klik Start. Kemudian Setting kita klik. Kemudian Update dan Security kita klik. Kemudian Recovery kita klik. Kemudian di Advanced Startup kita klik Restart Now ya. Nah, setelah tampil seperti ini,
kita klik troubleshoot ya. Kemudian advanced option kita klik. Kemudian sistem image recovery kita klik. Kemudian nama user kita klik. Nah, di sini bagi teman-teman yang laptop atau komputernya ada passwordnya, silahkan isikan passwordnya ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya tidak ada passwordnya, silahkan kosongkan saja. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik cancel ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik advance. Kemudian install a driver kita klik. Kemudian OK. Kemudian this PC kita klik. Kemudian partisi data kita double klik. Kemudian folder Win8 kita double klik. Kemudian setup kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Selanjutnya kita close saja ya teman-teman. Kemudian cancel. Selanjutnya kita klik form setup Windows ya. Nah, di form setup Windows, untuk theme dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produk Windows 8 atau 8.1 sesuai edisi yang akan kita install ya. Contohnya laptop saya akan saya install Windows 8.1 Pro. Maka di sini saya masukkan produk Windows 8.1 Pro juga ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link bantuan yang ada di deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 8 atau 8.1 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format, kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya.
Nah, apabila tampil seperti ini, kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Di sini saya beri nama DJC. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil network seperti ini, kita klik skip this step ya. Kemudian kita klik use express setting. Nah, di sini kita beri nama user akun kita ya, teman-teman. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal klik finish. Sampai sini tahap konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 8 atau 8.1 sudah tampil. Di tahap 5 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus dan kembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 8 atau 8.1 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro, untuk tipe operating sistemnya 64 bit, artinya install ulang Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita hapus folder Win8 ya, karena sudah tidak kita gunakan lagi. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system, agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 6 kita restore driver Windows 8 atau 8.1. Caranya This PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih banyak yang tanda seru kuning, artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di D. Setelah ketemu foldernya kita klik, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next.
Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, apabila ada driver yang tetap masih tanda seru kuning setelah kita restore, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian browse my komputer. Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk direktori foldernya akan tersimpan ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya. Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya driver VGA sudah terinstall ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Selanjutnya untuk driver-driver lain yang masih tanda seru kuning, teman-teman silahkan restore sendiri drivernya ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, apabila semua drivernya sudah kita restore, selanjutnya komputer manajemen kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik file explorer, kemudian this PC kita klik kanan, kemudian manage, kemudian device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver laptop saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya. Artinya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning, silahkan coba install drivernya menggunakan EC Driver Pack ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, karena kita sudah merestore driver kita semua, untuk folder backup driver ini boleh dihapus ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga boleh menyimpan, agar sewaktu-waktu apabila kita ingin menginstal ulang laptop atau komputer kita tidak perlu lagi membackup drivernya ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan setelah kita install ulang Windows 8 atau 8.1? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install ulang Windows 8 atau 8.1 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman, cara install ulang Windows 8 atau 8.1 paling mudah dan cepat. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.